Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuwijaya, NIM 210590601061. Di sini saya akan menjelaskan pendirian dan keanggotaan koperasi. Pendirian koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Tetapi dalam kenyataan, di lapangan justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak yang belum memahami pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih memandang koperasi sebagai suatu organisasi yang manfaatnya hanya untuk kepentingan atau menguntungkan bagi golongan masyarakat atas saja. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan koperasi. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum mendirikan sebuah koperasi, terdapat juga hal yang penting dan perlu diketahui oleh para pendiri koperasi tersebut, yaitu yang pertama, tidak adanya manfaat dari koperasi didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan. Yang kedua, walaupun koperasi diketahui dan dimulai oleh 20 orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru. Yang ketiga, koperasi tidak dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu lama. Yang keempat, pembinaan koperasi Indonesia sebagai merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian, di koperasi tetap milik para anggotanya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendirian koperasi. Yang pertama, alasan historis. Pendirian koperasi pertama di Inggris dan beberapa negara di Eropa tidak lepas dari perjalanan historis yang dalam oleh negara lain. Setelah ratusan tahun hidup di dalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewarisi suatu situasi perekonomian di perekonomian modern yang dikuasai oleh saudagar asing dengan perekonomian rakyat tradisional. Yang kedua, alasan politis. Alasan politis ini bersumber dari pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila orang-orang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatakan dirinya menjadi suatu kekuatan politis. Yang ketiga, alasan sosiologis. Alasan sosiologis memiliki 3 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia selalu ada keinginan untuk bergaul, bersatu atau berkumpul dengan sesamanya. Yang ketiga, adanya rasa senasib dan sepenanggungan telah lama ada. Hal ini diantara lain dampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kultura bangsa kita. Yang keempat, alasan ekonomis. Sebagai organisasi ekonomis, pendirian koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis. Yang dimaksud alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kelima, alasan yuridis. Alasan seseorang untuk mendirikan atau bergabung menjadi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari alasan yuridis. Alasannya yuridis merupakan landasan yang
menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatan di dalam suatu negara. Alasan yuridisis ini merupakan dasar secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk suatu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pendirian koperasi. Yang pertama, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi adalah mengadakan pertemuan pendahuluan, mengadakan penelitian mengenali lingkungan, menghubungi kantor departemen koperasi setempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengadakan rapat pembentukan koperasi, mengajukan permohonan status Batman hukum koperasi. Yang kedua, pelapor pendirian koperasi. Pelapor pendirian koperasi adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perekonomian, serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam bidang kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya kehidupan kependudukan para pelapor dalam mendirikan koperasi, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang pelapor, yaitu memiliki minat yang besar, bercita-cita tinggi, dan mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal. Memiliki peran dan tugas koperasi yaitu untuk mewujudkan demokrasi, ekonomi, dan tanggung jawab, dan mempertinggi tahap hidup masyarakat. Memiliki keberanian, kualitas, kerajinan yang sangat baik untuk menganggapi keberhasilan dalam visi misi koperasi